Selamat siang, Pak. Ya. Iya, baik. Ya silahkan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Selalu semangat Selalu ya. semangat. Ya. Baik, saya ingin menyapa pemirsa Duta Ya, TV silakan, dulu. Ibu. Selamat malam pemirsa Duta TV. Kembali di Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Dan hari ini kita bincang bisnis on the spot. Menemui Direktur Utama Bank Kalsel, Bank Kebanggaan Banua kita, yaitu Bapak Fahrudin. Ya, siap. Sehat dan tadi yang sekarang tuh kalau kita ngobrol pertama yang harus dia tanyakan adalah sehat. Salam sehat. Salam sehat. Walaupun suara saya agak bindeng-bindeng. Iya. Ini polusi ya. Iya. Baik, tapi polusi dan juga asap yang sudah Iya. mulai ada di wilayah kita ternyata tidak mempengaruhi kondisi kita saat ini. Siap. Kemarin kita tahu bahwa Kalimantan Selatan mendapat anugerah Alhamdulillah. TPID ya Pak Luar ya. biasa. Nah, jadi kita mampu mengendalikan inflasi. Kalau boleh di-share sedikit, karena pasti Bank Kalsel berada di tim itu. Boleh diceritakan Pak bagaimana kondisinya dan ketika akhirnya Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Gubernur kita Pak Manbirin ya, kita memanggilnya Pak Manbirin atau Pak Sahabirin Nur, itu mendapatkan penghargaan itu. Apa sih dampaknya sebetulnya dan itu mencerminkan apa Pak? Jadi pertama mungkin selamat dulu pada tim TPID khususnya Pak Gubernur yang sudah menerima penghargaan ini ya pada hari ini, dan kami memang merupakan elemen dalam tim itu, dan selama ini support kami terhadap keberadaan tim juga di setiap kegiatan yang biasanya kami diikutkan di pasar murah. Pasar murah dalam bentuk di sisi Bank Kalsel CSR yang kami bantu untuk kegiatan itu, baik dalam pemberian bingkisan yang harga dan subsidi harga, kemudian juga untuk penyiapan fasilitas misalnya tenda atau kegiatan lain. Nah, ini bentuk kepedulian kami terhadap upaya untuk penurunan inflasi di daerah ini. Dan alhamdulillah kalau ini diapresiasi oleh pusat, ini luar biasa Pak Gubernur yang sudah tim ini rapatnya rutin dan maraton dan malah memantau semua kabupaten kota di Kalsel. Karena memang pada masyarakat ada hal yang basic yang harus kita bantu untuk dinaikkan itu ya Pak. Nah, bicara soal perekonomian Kalimantan Selatan ini sudah akhir kuartal ketiga ya Pak. Dalam pandangan Pak Fahrudin sendiri kondisinya seperti apa ya Pak? Satu kami lihat ya, memang dibanding tahun lalu memang sekarang pertumbuhannya kami pikir cukup bagus. Ini ditandai dengan ekspansi kredit kami khususnya itu juga ya berada di kisaran rata-rata pertumbuhan perbankan. Jadi alhamdulillah itu yang patut kami syukuri, baik di sektor yang produktif maupun yang konsumtif. Nah, memang sektor utama kita yang komoditas, dan kami pikir nih harganya lagi bagus, dan ini yang kami dorong. Kami banyak ke sektor yang sawit, kemudian karet, dan juga pertanian lainnya. Nah, untuk ASN juga tetap menjadi prioritas Bank Kalsel, dan kami pikir nanti digitalisasi akan mungkin kita sampaikan bagaimana upaya kita untuk nasabah ASN ataupun itu menggapai Bank Kalsel tidak harus lagi dengan ketemu langsung. Dan tidak ada jarak begitu tidak ada ya jarak. dari mana Di saja. kapanpun, dimanapun, kasarnya sambil rebahan saja mereka bisa ke Bank Kalsel. Ya. Inovasi digital ya Pak. Digital. Baik, sebelum kita ke inovasi digital, Pak Fahrudin, kalau kita melihat tadi Pak Fahrudin sudah menyentuh bahwa ada sektor komoditas, ada sektor lain. Orang kalau melihat yang tidak paham di luar, kalau sudah bicara Bank Kalsel atau bank daerah, itu hanya Bank ASN ngurusi gajinya pegawai aja. Tapi mungkin bisa dijelaskan kepada jadi ini mungkin sebetulnya yang bagaimana ini gitu kesempatan ketemu Bu Diana nih kami jelaskan bahwa sekarang porsi penyaluran kredit Bank Kalsel sudah berimbang. Sudah 50-50 antara yang produktif dan yang ASN. Nah, ini satu yang mungkin bisa kita banggakan sebagai kontribusi kami ke daerah. Karena Bank Kalsel tentunya didirikan untuk bagaimana menumbuhkan perekonomian di daerah. Di BPD lain mungkin ada masih porsi ASN-nya 75%, 80%, 90%. Nah, kami sudah 50%. Itu yang bagi kami mungkin belum tersosialisasikan, terinformasikan pada masyarakat. Dan tahun ini saja alokasi kami untuk penyaluran KUR itu 1 triliun. Dan kami sudah bisa menghasilkan mungkin hampir 600 sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ini target ini bisa kami capai setidaknya nanti di bulan November, dan mudah-mudahan alokasi untuk tahun berikutnya bisa lebih besar lagi.
Nah ini khusus untuk kami salurkan bukan ke ASN tapi ke masyarakat yang sektor produktif. Baik. Ini yang menurut kami yang perlu lebih nanti diperbanyak informasinya kepada masyarakat bahwa Bank Kalsel tidak murni hanya untuk ngurusin ASN saja. Jadi orang selama ini agak terpatahkan ya, Ya. bahwa wah itu ngurusin gaji ASN aja, Ya. pinjaman ASN Ya. saja, tapi ternyata sekarang sudah 50% ke sektor produktif. Menarik tadi bahwa ada kembali dikejar soal komoditas dan soal KUR. Ya. Nah ini kan dua hal yang boleh dikata ada yang di level bawah, Ya. ini yang Ya, di level di atas, atas. pasti Ya. komoditas apalagi Ya. di sini kan batu Ya. bara dan Ya. lain sebagainya. Kalau kita bicara bisnis Pak, Yes. dari sisi bisnis sebetulnya pemberian kredit kepada mereka yang di bawah, di KUR dengan yang di komoditas, bagi Bank Kalsel menguntungkan yang mana tuh? Jadi sektor yang KUR ya tentunya ini memang nasabah ini alhamdulillah mendapat apresiasi dari pemerintah ya. Mereka dikenakan bunga 6%. Nah, tapi kita dapat subsidi dari pemerintah pusat. Oke, Jadi artinya sebenarnya marginnya aman aja gitu ya? margin lebih tebal sebenarnya. Tapi memang ini bentuk kepedulian ya pemerintah kepada masyarakat ya, UMKM. Kemudian juga dampak Covid kemarin juga dirasakan. Ini tentunya ya bunganya rendah. Tapi pemerintah ngasih subsidi yang baik bagi bank dan Tapi pengalinya banyak ya Pak? pengalinya banyak dan ini 1 triliun ini luar biasa. Kalau dulu kita tumbuh 200 miliar KUR, tahun ini insya Allah 1 triliun bisa kita akan raih. Oke. Baik, bicara KUR, bicara basic masyarakat dan ini kebutuhan hajat orang banyak dan khusus untuk di Kalsel. Kalau boleh, profilingnya penerima KUR di Kalimantan Selatan itu seperti apa sih Pak? Jadi kami semua sektor kita masuki. Iya. Kemudian kita ada punya sektor prioritas pertanian, perikanan. Nah ini yang banyak kita dan sekarang juga kita masuk ke yang pendukung sektor komoditas. Kita masuk di perkebunan. Kemudian juga perkebunan ini ada yang sawit, ada yang karet, lebih banyak di sana. Kemudian juga ke perdagangan lainnya. Nah ini sektor perdagangan akan kami kurangi, tapi lebih banyak ke pertanian. Nah yang jadi dorongan pemerintah pusat adalah yang pariwisata. Jadi pasca pariwisata ini jasa pariwisata itu yang sekarang kayaknya didorong betul oleh pemerintah pusat. Nah ini kami mencoba untuk masuk ke sana juga. Baik, menarik ketika bicara sektor jasa. Sektor jasa ini kan juga cukup fluktuatif ya Pak. Kalau ibaratnya dagang, UMKM yang ini jelas barangnya, jelas ini kalau jasa. Tetap kan pasti ada aturan visible dan bankable ini. Ini di Bank Kalsel seperti apa? Sesulit tetap dulu kah atau memang sekarang sudah berubah? Jadi bisnis proses kita sesuaikan. Okay. Sekarang kita sudah menganut sistem sentralisasi untuk proses bisnis kredit UMKM. Semua keputusan itu sudah ada terpusat di kantor pusat. Kita sudah memakai sistem loan originating system yang di cabang di seluruh Kalsel itu mereka menerima permohonan dari nasabah, nanti prosesnya semua ada di kantor pusat secara terpusat sehingga kebaikannya adalah perlakuan yang sama di semua daerah, kemudian juga kecepatan proses. Nah kami menjaga betul service level agreement kami supaya bisa memberikan kepastian, tidak ada kesan dilama-lambati. Dan tadi aspek untuk kelayakan usaha tetap menjadi prioritas dan agunan juga untuk yang di atas 100 juta juga sudah kami. Ini maksimal KUR kan 500 juta. Jadi untuk yang di atas 100 juta kami agunan, tapi yang di bawah 100 juta tanpa agunan. Baik, dan ini pastinya bukan aturan yang hanya dibikin oleh Bank Kalsel karena memang ada pusat, ada pusatnya, ada OJK-nya yang memang mengawal ini. Kalau kadang-kadang kan masyarakat masih ngeluh, tetap harus pakai ini dan itu, tapi itu memang untuk menjaga safety-nya ya. Dan ada lagi satu yang mungkin nih bagi masyarakat belum terinformasikan dengan baik. Kami juga ada kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, dengan Pemko Banjarmasin, kemudian Banjarbaru, Balangan yang sudah mereka meluncurkan kredit tanpa bunga. Kredit tanpa bunga yang bunganya ini basisnya adalah KUR, kemudian bunganya itu disubsidi oleh pemerintah daerah untuk pembayaran bunga dari sisi nasabahnya. Dan ini alhamdulillah sudah terrealisasi di kabupaten kota
Dan alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan bisa launching juga di 2 kabupaten yang lagi kami pembahasan di HS di Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Baik, itu pilot project dari Balangan itu yang bisa memberikan 0% itu, tapi sebetulnya dengan Bangkalselnya dari Pemdanya, itu latar belakang dan support mereka tuh dari mana Pak? Dari APBD-nya atau bagaimana? Ini sebagai langkah ini sebagai trigger ya untuk kabupaten dan kota lain. Trigger ini sebagai langkah bahwa sekarang kan marak sekali rentenir. Jadi ini bagian dari pinjol. Ya, Pak, ya? Jadi ini bagian dari upaya kita dorongan OJK untuk kredit pembiayaan melawan rentenir KPMR. Nah, jadi bagaimana masyarakat tuh akses ke perbankan dinyatakan sulit. Tapi ini adalah bagaimana masuk ke lapisan paling bawah. Kita siapkan satu fitur produk yang bisa diakses lebih mudah. Nah, nanti kita gunakan KUR sebagai kendaraannya, kemudian bagian bunganya adalah dibayarkan oleh Pemda, baik melalui CSR, Bangkalsel maupun dari alokasi APBD Pemda. Dan ini sudah berjalan di 3 kabupaten kota. Baik, artinya kalau kita tadi menyentuh kata CSR, perputaran bantuan yang lebih produktif ya, bukan sifatnya bukan gift, bukan kita bukan kasihkan. Nah, gitu tapi ya. Jadi sekarang kita kasih kaya. kasih supaya mereka produktif. Ya. Kita masih akan bahas lagi, kita akan bedah perkembangan Bangkalsel terkini. Kita masih dengan Pak Fahrudin sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis dan kita tengah berbincang dengan Direktur Utama Bangkalsel yang saat ini sedang seru membedah Bangkalsel dan juga kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan. Siap. Tadi jelas ya bahwa kredit investasi Bangkalsel sekarang sudah posisi porsi 50-50 gitu ya. Dan termasuk tadi KUR itu disasar karena ini memang menyangga masyarakat ekonomi bawah ya. Bahkan tadi ada daerah yang mampu atau berniat baik untuk mensupport itu ya, mensupport bunganya agar ini bergulir. Pak Fahrudin, kalau kita melihat ya, tetapkan satu sisi ada CSR, ada bantuan, tetap ada menjaga khususnya tadi untuk inflasi. Tapi sisi lain kan kadang-kadang ada juga masyarakat yang agak bandel-bandel nih Pak, sudah dikasih kemudahan sampai di titik bunganya 0% pun tidak membayar. Prosesnya tidak membayar atau mungkin yang harusnya dipakai untuk produktif jadi lari ke konsumtif. Itu apakah dari pihak perbankan ada edukasi Pak untuk agar usahanya itu sustain gitu loh? Ya, edukasi tetap kami lakukan dan upaya penagihan pengingat terus kami lakukan dan secara internal bisnis proses kami sudah membentuk satu unit kerja yang menangani untuk penagihan dan penyelesaian kredit. Nah, ini sudah kami lakukan dan terus dilakukan dan kita juga memanfaatkan digitalisasi untuk pengingat. Kita sudah memakai WebBlast untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo. Jadi sebagai bentuk informasi. Nah, ini yang terus kami ingatkan bahwa perlu diingat bahwa menunggak di salah satu bank itu akan terinformasikan ke seluruh bank melalui jadi konditenya akan terlihat. Jadi ini mungkin yang jadi edukasi kepada masyarakat untuk bisa diingatkan bahwa tunggakan ini berdampak luas. Terhadap jika nanti bisnisnya bertumbuh akan sulit untuk mendapatkan support ya. Baik Pak, kita tinggalkan teman-teman atau yang tadi di KUR dan sebagainya. Bangkalsel sudah menyiapkan luar biasa triliunan untuk mereka gitu loh. Artinya entah itu bantuan yang memang sifatnya kredit biasa. Ataupun tadi perputaran CSR dan lain sebagainya. Nah Pak, kita naik ke sedikit yang komoditas termasuk yang besar-besar karena ini kan menjadi penyeimbang ya Pak. Yang paling seksi sekarang itu masih batu bara atau ada yang lain Pak? Untuk investasi atau bisnis kami tetap untuk yang skala besar tetap bersandarkan pada core bisnis kami. Satu tadi adalah konstruksi di daerah yang bersumber dari APBD itu menjadi target market kami jelas. Dan ke depan porsi ini yang kami mau perbesar. Walaupun dari sisi pertumbuhan setiap tahunnya ini adalah yang temporer saja. Nanti
bertumbuh di awal tahun akan selesai di akhir tahun, kembali nol lagi. Tapi insya Allah ini kami pengen ekosistem keuangan daerah itu tergambar dari perputaran dana. Mereka dapat pekerjaan dari pemerintah daerah, kemudian mereka dapat suntikan dana dari Bank Kasel, nanti di akhir pekerjaan mereka akan bayarkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga batu bara ya, komoditas lainnya. Kami pikir kami sudah belajar masuk ke sektor ini, dan yang kesawit lebih banyak kami juga masuk. Nah, tidak hanya yang sektor besarnya, tapi kami coba juga untuk yang sektor kecilnya, masyarakat langsung. Jadi memang perkebunan yang kami ada, tapi ke petani langsung ada. Seimbang. Untuk batu bara juga ada, yang baik yang sektor langsung batu bara maupun sektor turunannya. Kami biayai juga untuk pengadaan alat berat, untuk angkutan di sektor batu bara. Ya tadi dikatakan ekosistem itu ya, karena sebuah usaha itu tidak tunggal ya pemirsa, karena pasti ada. Begitu kami membiayai perusahaan besar, kami harapkan ekosistem keuangannya sudah di kami, sehingga termasuk payroll pegawai. Nah, kami siapkan. Jadi satu kait semuanya ya. Mudah-mudahan itu bisa bisa menghasilkan kerjasama yang maksimal bagi para nasabah kami. Baik, menarik ketika kita bicara infrastruktur tadi, pembiayaan itu kan ada yang memang APBD, ada yang APBN ya Pak ya. Nah, yang APBN diserap juga nggak sama Bank Kasel? Atau memang harus pakai jadi bank plat merah lainnya? Jadi kami juga sudah mencoba ya masuk. Itu apakah nanti kita yang bilateral dengan nasabahnya atau kita melalui sindikasi. Nah, untuk beberapa proyek besar yang dari APBN, pembangunan jalan tol, kemudian ada ini sedang seksi-seksinya ya ke arah IKN ya. Kemudian kami untuk pengembangan tol Balikpapan Samarinda itu pernah ikut. Kemudian pembangunan beberapa bandara pun kita ikut sindikasi. Kemudian ada beberapa proyek lain dari proyek nasional, proyek strategis nasional yang kita ikut sindikasi. Di samping ini adalah sementara waktu kita juga dimasukkan untuk belajar bagaimana proyek-proyek itu. Siapa tahu nanti di Kasel ada proyek-proyek seperti ini, kita sudah punya link. Siapa yang kita ajak untuk kerjasama. Nah, ini yang dimaksudkan kami sudah coba masuk juga untuk sektor-sektor yang APBN, walaupun itu melalui kendaraan sindikasi. Baik, ini menarik bahwa ini sebagai penjelasan lebih clear lagi bahwa Bank Kasel tidak hanya mengurusi gaji ASN dan duit-duit pemerintah saja. Ternyata ada proses pengembangan lainnya, sehingga menjadi bank yang siap, setara dengan perbankan-perbankan nasional juga, bukan hanya bank daerah. Pak, kalau misalkan ada orang bertanya, ini kan tadi ceritanya yang keluar nih. Kan ke dalam sudah harus ada juga ya yang sifatnya saving, tabungan dan lain-lain. Kalau ada orang bertanya, kenapa saya harus milih Bank Kasel? Ya kan? Masih ada perbankan lainnya, bersaingnya juga dengan plat merah nasional. Bank Kasel bisa cerita apa untuk meyakinkan nasabah bahwa safety, menarik dan menguntungkan untuk ke Bank Kasel? Jadi cap sebagai bank pemerintah daerah, kasir Pemda itu pasti. Kasir Pemda itu nggak bisa dihilangkan itu. Tidak bisa dihilangkan. Dan kami sadar, kami tidak akan lepaskan itu. Betul. Karena 50% memang di Karena situ, memang itu core bisnis kami. Tapi kami tidak puas hanya itu, dan kami sadar bahwa terbentuknya BPD adalah salah satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Makanya kami arahkan sedikit ke Faro tadi adalah ke sektor produktif juga. Nah, kenapa harus Bank Kasel? Menabung, bertransaksi di bank ini adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bagaimana nanti hasilnya adalah untuk menambah PAD daerah yang digunakan untuk pembangunan lainnya di daerah. Nah, kami berkontribusi terhadap PAD dalam bentuk dividen maupun CSR yang lainnya, dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan. PAD kami dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau kita bicara teknologi nih Pak, kita bicara teknologi. Ini kan
sekarang memang sudah digital. Kadang perbankan juga saing-saingan juga gitu loh, baik yang perbankan murni plat merah nasional, sekarang tuh juga banyak bank asing dan itu sudah masuk juga ke daerah. Kalau kita mau bicara bersaing secara teknologi, Bank Kalsel setarakah dengan yang ada ini atau bagaimana, Pak? Ini mungkin yang menarik ya, dari 2011 November kami sudah melakukan persiapan dan langkah besar kemarin adalah mencoba mengganti core banking kami, sistem utama perbankan ini yang sudah hampir 20 tahun kami gunakan. 20 tahun kami gunakan. Nah, ini diganti dengan core banking yang banyak digunakan oleh bank-bank plat merah. Dan berjalan sampai saat ini alhamdulillah penggunaannya juga sudah bisa meimbangi kalau kami pikir, dan terbaru pada penghargaan Marketing Riset Indonesia MRI yang bekerja sama dengan Infobank. Ini alhamdulillah mobile banking kami untuk di kelas BPD itu berada di urutan pertama. Wow, mantap. Ya, alhamdulillah ini yang kemarin langsung diterima oleh Komisaris Utama di Jakarta, dan itu bila disandingkan dengan mobile banking yang ada di BPD. Nah, apabila disandingkan dengan bank BUMN, Bank Himbara, malah bank digital digabung semua, itu kita berada di urutan ke-9. Nah, satu-satunya BPD yang 10 besar itu adalah Bank Kalsel. Ini untuk mobile banking. Nah, mungkin kenapa pertanyaannya kita bisa menyodok ke urutan atas? Salah satunya kita melakukan terobosan langkah berani tadi untuk mengganti core banking kita. Yang kedua, dari sisi fitur. Nah, fitur mobile banking kita kalau menurut kami seimbang, tidak hanya dari sisi pembayaran, tabungan ya. Jadi sudah ada juga di sisi penyaluran kreditnya. Di mobile banking kami saat ini sudah ada fitur Ready Cash. Ini adalah aplikasi sebenarnya lagi-lagi ini bukan untuk ASN. Bukan untuk ASN. Jadi bukan karena kita bank ASN, tapi ini adalah untuk karyawan yang mempunyai penghasilan tetap yang pembayaran gajinya melalui Bank Kalsel. Jadi tidak hanya harus ASN. Kalau perusahaan pun, jadi banyak perusahaan tambang, sawit, karet yang karyawannya digaji lewat bank, pembayaran gaji melalui Bank Kalsel, itu bisa melaksanakan fitur ini. Dalam hitungan detik saja langsung persetujuan. Jadi pengajuannya tidak harus lagi datang ke Bank Kalsel di setiap saat. Tadi sambil rebahan pun bisa, sambil rebahan bisa. Sudah bisa mengajukan kredit dan langsung nanti pencairannya langsung ke rekening. Baik, jadi selain juga tadi connecting untuk tabungannya juga bisa untuk kreditnya. Dan ini mungkin untuk yang upaya kita untuk melawan tadi pinjol dan lain-lain. Baik, kemudahan digitalisasi pada akhirnya perbankan juga harus lari karena memang tadi ada fintech lainnya yang fintech lain yang bikin fitnah, bikin repot semua orang dan sampai mendapat perhatian dari presiden sendiri dengan kondisi sekarang. Baik, pertanyaannya adalah tadi sudah dikatakan bahwa posisinya sudah ke-9 bahkan di seluruh perbankan plat merah dan lain-lain. Connecting nih Pak, betul bahwa secara digital orang kan sekarang mau di mana aja orang tinggal pakai QRIS, lalu juga sebetulnya tidak perlu ke ATM pun bisa. Tapi ada orang juga yang masih menginginkan pengambilan cash by ATM gitu. Nah, di mana saja di luar Kalsel yang sudah ada cabang Bank Kalsel ya. Kalau di Kalsel kan pasti. Di luar Kalsel yang sudah ada cabang dari Bank Kalsel. Kita tahan dulu, kita masih akan kembali di Bincang Bisnis. Baik, Bank Kalsel telah go nasional. Bahkan kita sudah tahu dari Pak Fahrudin tadi secara positioning, penilaian digitalisasi dan itu sudah oke. Tapi pertanyaannya cabangnya ada di mana aja Pak selain yang di luar Kalsel? Di luar Kalsel baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Ada rencana ekspansi? Jangan sampai ada nih Pak di sini bank BPD daerah lain Pak ada di sini kita. Insya Allah kalau ini kayaknya kita masih belum ada rencana. Kita fokus ke Kalsel, bagaimana melayani Banua dan Jakarta sampai saat ini satu-satunya. Tapi sekarang malah kami sudah punya dealing room di sana. Jadi dealing room Bank Kalsel itu ada di Kalsel 1 di kantor pusat ini dan ada di cabang Jakarta. Ini dimaksudkan untuk menarik dana-dana
dari Jakarta antar bank yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan ekspansi kredit di sini. Dan alhamdulillah posisinya juga bagus, sudah asetnya juga bagus. Tapi kerjasama seperti tadi dikatakan kan kita Bank Kalsel sudah juga membuka untuk tidak hanya melulu ASN, nasabah, baik itu yang invest maupun yang tadi kredit dan lain sebagainya itu kan ada di mana-mana. Bisa jadi dia mobile nih, pakainya kartunya Bank Kalsel. Walaupun itu juga atas mobile bankingnya Bank Kalsel. Kalau dia pergi kemana-mana aman saja kah Pak atau bagaimana ini? Aman saja. Jadi malah kami banyak yang ternyata perusahaan yang di Jakarta pun banyak yang sudah memakai payroll Bank Kalsel beberapa perusahaan dan mereka pembayarannya lancar melalui Jakarta. Dan malah sekarang kami lagi mengembangkan ini sudah ada fitur penarikan tunai ya tanpa ATM, tanpa kartu. Penarikannya dengan mobile banking. Nah, insya Allah ini masih di Kalsel. Artinya kami akan bekerja sama dengan beberapa bank himbara untuk bisa penarikan tunai tanpa kartu ini bisa dilakukan juga di bank lain. Jadi manfaat ini adalah misalnya kita ketinggalan kartu atau semacam misalnya nih banyak dari kita ini anaknya yang sekolah di Jogja, kemudian di Malang. Iya, betul, apalagi itu ya, banyak sekali. Kalau dulu kita harus transfer kan rekening penerimanya ada. Nah, ke depan mungkin kita kalau mau kirim uang ke anak yang berada di luar kota, tinggal kita masuk ke fitur penarikan tanpa kartu, menarik sejumlah uang, tinggal dikirimkan saja di sana nomor handphone kita dan nomor kode OTP-nya. Nah, si anak bisa masuk ke ATM bank manapun nanti dengan memasukkan nomor handphone dan kode OTP uangnya sudah keluar. Jadi sebenarnya transfer bukan antar rekening lagi sekarang ya. Jadi rekeningnya sama bisa ditarik. Nah, ini salah satu lagi kemajuan dan kita pun sudah bisa ditarik melalui Indomaret dan Alfamart, insya Allah ke depan juga akan kita kembangkan. Baik. Nanti kita akan intip kecanggihan teknologi digital yang pusatnya ada di kantor pusat ini, nanti kita akan ke bawah. Tapi sebelumnya Pak Fahrudin, kalau kita bicara daerah nih, ini kan ngebut nih Bank Kalselnya teknologi segala macam, termasuk connecting dengan berbagai administrasi Pemda, keuangan di Pemda. Apakah sudah setara semua Pak? Sudah connect semua kah? Atau bagaimana ini Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi memang kami juga harus menyelaraskan dengan tadi fungsi kami sebagai dikatakan tadi Bank core-nya kan ada di situ Pemda. Juga, ya, jadi kami juga sadar bahwa bagaimana layanan ini bisa mendukung transaksi di keuangan daerah. Ada tim juga di daerah namanya ini sekarang programnya elektronifikasi transaksi keuangan daerah ETPD. Dan dari yang kami lakukan memang kesiapan di daerah berbeda-beda. Dan berdasarkan ini penilaian dilakukan oleh Bank Indonesia dan hasil penilaian semester 1 2023 ini masih ada 5 daerah yang tergolong maju tapi belum digital. Daerah lainnya sudah digital. Dari 13 kabupaten kota. Nah, ini target kami untuk mendorong ini supaya nanti semoga di 2023 akhir ini semester kedua semua daerah di Kalsel sudah bisa tergolong dengan daerah digital. Seluruh transaksi keuangan daerahnya bisa dikatakan digital dengan dukungan Bank Kalsel dalam penyediaan fasilitasnya. Sekarang untuk pajak restoran dan hotel ya, untuk PHRI kami sudah pasang hampir mungkin 900 lebih alat tapping box di semua hotel, restoran dan tersebar di seluruh kabupaten kota. Dan itu akhir bulan pengumpulan udah nggak susah lagi ya Pak? Ya, lagi kita siapkan dashboard. Jadi pemantauannya tidak harus lagi datang ke restoran, tapi melalui dashboard yang terkoneksi dengan Dinas Pendapatan. Jadi semakin semuanya dimudahkan. Kalau boleh tahu, 5 daerah yang sedang didorong untuk sama itu problemnya ada di mana itu Pak? Apakah di perlengkapannya, SDM-nya atau bagaimana? Sebenarnya kalau kami lihat dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam karena gini, satu dulu, semua daerah ini mendukung sekali, kepala daerahnya mendukung sekali. Pasti ya, karena ini malah memudahkan. Kalau kami boleh sampaikan, setiap evaluasi 5 daerah ini seluruh kepala daerahnya hadir, mendukung sekali. Nah, mungkin nanti adalah kesiapan di SKPD-nya, nanti ada aplikasi yang baru yang dikoneksikan
Dan ini tinggal menunggu waktu, sudah masuk timeline kami di semester kedua ini udah rampung semua. Artinya tahun ini targetnya semua beres. Kemudian ya, Pak? yang kedua penggunaan QRIS. Nah, ada beberapa daerah yang belum sosialisasinya. Nah, ini ternyata kami coba kemarin di salah satu kabupaten dan seluruh inisiatif itu didorong langsung oleh Pak Bupati. Pak Bupati hadir dan beliau mendorong untuk semester kedua ini udah dalam taraf digital semua. Okay. Ini yang kita syukuri di Kalsel ini, kepala daerahnya sangat mendukung sekali. Luar biasa. Baik, semester akhir mudah-mudahan semua beres sehingga Kalsel betul-betul bertumbuh dengan digitalisasinya. Tapi belum digital itu perlu. Okay. Tapi tadi sebelum sesi sebelumnya kami pikir masih dibutuhkan layanan konvensional. Tatap itu muka. Kalau dari sisi kualitinya itu bagaimana sih, Pak? Kami lagi mencoba di bawah di cabang utama ini. Nanti kita intip nanti ya pemirsa ya. Saya undang Duta TV untuk menyaksikan langsung. Jadi kami sudah siapkan layanan yang hybrid, yang ada digitalnya tapi tidak melupakan faktor tatap muka tadi. Nah, di bawah nanti akan kami tunjukkan, mungkin bisa dilihat, dan ini bisa dua-duanya, yang transaksi yang digitalnya ada, yang ada. Jadi ketika ada hal-hal yang memang mungkin masih harus dikomunikasikan, diperlukan petunjuk dan lain sebagainya, timnya masih tetap siap ya. Jadi tidak digantikan AI kan, Pak? Ya, tidak ada sentuhan kemanusiaannya masih ada. Karena kadang-kadang kita harus diskusi, ada hal-hal yang itu. Baik, supaya tidak penasaran, kita langsung turun saja, kita lihat bagaimana digitalisasi di kantor pusat Bank Kalsel, yang tentu saja ini juga bisa memonitor di seluruh kabupaten kota. Kita kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita akan masuki area digital ya, Pak. Area digital kita akan lihat. Ini apa, Pak? KCU Banjarmasin? Ini kantor cabang utama Banjarmasin yang melaksanakan layanan digital, tapi di sini masih ada sentuhan manusianya. Karena kami sadar bahwa digital tidak bisa langsung menggantikan sentuhan manusianya itu ya, ketika diskusi dan lain sebagainya. Baik. Silakan dicoba. Mari kita lihat ya. Print. Iya. Ini kita mau ke customer, tapi masih ada manusianya kok ya, nggak cuma semuanya digital. Oke, baik. Baik, yang customer service yang di sebelah sana. Yang di mana? Langsung. Kalau customer yang di sini. Jadi customer service di sini kita masih bisa komunikasi sama manusia. Ini yang diarahkan yang digital. Nah, ini yang diarahkan yang digital. Tapi tetap masih ada sentuhan manusia. Berarti kalau kabupaten kota atau di sini juga mungkin nasabah yang tidak terlalu canggih masih bisa juga masih dibantu. Interaksi. Siap. Di sini ada 3 ya. Ada 3. Nah, kalau di dalam itu untuk yang VIP. Service excellent yang VIP-nya. Service excellent. Bapak, izin ngintip sedikit ya, Pak, boleh ya? Aman. Mantap. Ya, gimana layanan Bank Kalsel, Pak? Mantap ya? Jauh berubah ya, Pak? Jauh berubah. Bapak dari sektor swasta kan? Iya, swasta. Di bidang apa, Pak? Outsourcing. Outsourcing, mantap. Outsourcing tenaga kerja? Tinggi. Oke, di Kalsel, seluruh Kalsel, Pak? 4 provinsi. 4 provinsi, mantap, Pak. Iya. Sudah masuk ke IKN juga? Alhamdulillah. Ini harus gitu. Ini harus disorot nih Bapak nih, nanti sekali-kali kita undang ya di Bincang Bisnis ya. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Baik, ini tamu VIP, artinya mereka merasakan kenyamanan ya, untuk hal-hal yang sifatnya. Nah, ini CS yang seperti dulu yang manual. Seperti dulu, ya, Kemudian untuk penarikan non tunai nanti bisa dicoba di sini. Ini CRM. Ini mesin CRM dan CSM masih kita tunggu, ini belum datang. Oh ya. Ini CSM. CSM ini apa Pak? Ini untuk pembuatan buku rekening. Jadi buku rekening tadi bisa. Jadi nanti di samping. Jadi nggak harus antri di sana. Di samping nanti pembukaan rekening bisa lewat mobile banking kita. Kalau mau yang. Kalau didatang ke sini bisa ke sini. Oke. Ini pembukaan sama ya CSM 2. Nah, ini CRM untuk penarikan tunai. Baik, kalau penarikan tunai sama lah hampir di semua anjungan. Tapi ini uangnya terbatas kan? Terbatas, limit. Oke, limit.
ini. Nah, yang tanpa limit yang di sini. Mesti ke sini. Ini Ini yang yang boleh smart MM-an ya, biasa. Pak? Nah, ini boleh. Selama saldonya cukup. Ini. Selama saldonya cukup. Ya. Baik. Nah, ini dengan menggunakan media edisi. Nanti Oke, bisa digesek edisinya. di sini untuk pengenalannya, nanti bisa transaksi di Oke. sini. Semuanya serba digital juga Serba ya. digital. Jadi tinggal Tanpa slip penarikan lagi. sama seperti ini. Oke, kalau dulu kita lupa nggak bawa buku tabungan, Iya. pulang. Kalau sekarang nggak ya, semua sudah terkoneksi asal punya mobile banking. Iya. Jadi yang punya smartphone itu jangan cuma buat sosial Chatting, media, chatting. sosial media ngetagin mantan gitu. Iya. Harus justru ini Bangkasa dan ya unit-unit lain itu sudah harus Yes. dan itu dipermudah sekali. Baik, ada sering kendala nggak Mbak kalau yang datang gitu? Aman aja? Memang harus dipandu ya. Memang harus dipandu. Ini kan masih baru ya. Oh iya. Jadi masih adaptasi sih. Adaptasi. Untuk nggak sabar, tapi udah hampir sebulan kita ini masa udah familiar. Apa yang melihat? Kalau biasanya awal-awal mereka minta pandu ya. Iya. Kalau sekarang kalau udah yang Sudah set paling ngawasin aja harusnya ya? tinggal ngasih uangnya. Oke, Tinggal ngasih uangnya. baik. Pak Farudin, dari total ini semua tadi kita cerita di atas dan khususnya adalah digitalisasi ini. Udah berapa tahun ya proses digitalisasi yang sampai benar-benar Sebenarnya ganti core banking kemarin kami di November 2021. 2021 ya? Jadi waktu itu memang kita berkejaran Artinya ketika masa-masa COVID itu dipakai buat dipakai. ini ya? Nah, jadi buat- waktu itu memang yang membuktikan ternyata digitalisasi itu penting. ya. Ternyata Sangat inline dengan Nah, kondisi nah, saat jadi itu memang pula saat ya? itu kami ganti core banking di saat itu dan tepat sekali. Oke. Jadi langkah kita untuk memulai mengganti core banking, memulai ini tepat. Akhirnya setelah orang COVID berhenti, terbiasa masyarakat kita, Ya. tidak harus tetap buka lagi. Dan jadi semuanya jadi aman ya Pak Iya, ya? aman. Baik. Dari sisi Bangkaselnya sendiri, semakin pesatnya digitalisasi yang dilakukan, apa dampak positif? Nah ini jelas sekali sekarang memang terlihat bahwa tidak harus lagi mereka datang ke kantor itu pasti. Jadi Pasti. mengurangi orang juga ya Pak? mengurangi. Ada efisiensi lain mungkin yang Oke. ke depan tuh bisa kami harapkan. Nah sementara ini memang dalam tahap edukasi Oke. masih perlu layanan yang ada yang hybrid yang masih didampingi oleh pegawai kita. Harapan kami nanti bisa menggunakan layanannya adalah tanpa ada pendampingan lagi dari pegawai kita. oke. Dan untuk yang sebenarnya kalau untuk transferan terbang bisa memanfaatkan dari mobile banking kami. Mobile banking tadi. Karena di mobile banking itu udah lengkap fiturnya. Semua pajak daerah bisa dibayar. Semua untuk e-commerce sudah. Oke. Dengan GoPay, Shopee sudah bekerja sama. Malah penarikan dari Indomaret pun bisa. Dan Linknya sudah kemana-mana sudah ya kemana-mana. Pak? Dan artinya ini bisa digunakan maksimal oleh para nasabah kami. Baik, kita bicara efisiensi terakhir nih Pak. Bicara efisiensi, tapi juga satu sisi Bangkasat juga pastinya harus dong membuka lapangan pekerjaan. Yes. Ketika tadi efisiensi karena digitalisasi otomatis kan ada posisi-posisi Ya, yang harus tergantikan. Tapi bagaimana tetap membuat tim ini Ya. tidak merasa jadi Ya. kehilangan posisinya? Kami sudah reposisi ya, jadi oke. banyak sekali misalnya di satu sisi kami dengan sentralisasi banyak membutuhkan tenaga pemasar keluar untuk lebih mengenalkan Oke, bank ini. Betul. Nah kemudian di dalam ini juga sudah kami siapkan bagaimana mereposisi mereka plus nanti pemahaman mereka terhadap digitalisasi. Oke. Kami sudah bikin digital untuk talentnya dan mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan ke semua lini itu semua memahami tentang arti digitalisasi. Artinya Kami pikir standar tidak, ya, jadi. kami masih mungkin termasuk lembaga yang masih menerima pegawai dalam beberapa waktu terakhir ini Ya, ya. dan tidak ada PHK dalam era COVID kemarin, alhamdulillah tidak ada PHK. Baik, Pak Farudin, di akhir obrolan Ya. kita tadi bahwa Bank Kalsel kita bicara untuk keluarnya adalah untuk masyarakat Kalsel pastinya yang utama karena ini bank kebanggaannya Banua. Tapi sisi lain secara bisnis itu harus setara dengan perbankan perbankan lainnya lain. secara nasional dan juga tadi tapi tetap mengayomi bahwa Bank Kalsel itu bisa memberikan manfaat Ya. untuk masyarakat sekitar. Pak Farudin mungkin ada yang ingin disampaikan kondisi-kondisi atau rencana-rencana ke depan untuk pengembangan Bank Kalsel.
pemberian manfaat yang lebih seperti apa? Ya, jadi kami sadar ya, kemajuan teknologi perbankan ini semakin hari semakin tidak ada hentinya. Dan kami sadar bahwa memberikan kontribusi bagi daerah itu pun jadi satu yang harus kami penuhi. Intinya adalah kami pengen nasabah memilih kami lepas dari faktor misalnya ini bank milik daerah. Tapi Profesional karena ya. kami layak Oke. memberikan layanan yang terbaik dan layak dipilih sebagai bank. Demikian juga pemerintah daerah menunjuk kami bukan karena bank ini milik mereka, tapi karena layanan yang kami berikan kepada pemerintah daerah, ke ASN itu adalah yang terbaik di Kalimantan Selatan. Itu harapan kami. Baik. Nah, detailnya itu tergambar di rencana bisnis kami dan mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan semua di tahun-tahun yang akan datang. Baik, rencana bisnis apa yang akan detail kita akan jumpa lagi pada bincang bisnis berikutnya. Kita Siap. ingin bedah kembali, mudah-mudahan apa nanti yang sudah direncanakan betul-betul bisa menjadi penopang perekonomian dari Kalimantan Selatan. Pak Siap. Fahrudin, terima Ya, terima kasih, kasih. sukses untuk Di. kepemimpinannya, sukses untuk perkembangan Bangkasa, Ya. dan mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan bisnisnya bisa terlaksana. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih. Ya, baik. Ya. Pemirsa, demikian bincang bisnis. Saya Diana Rosyati. Sampai jumpa.